Ini adalah hari kedua setelah kematian Angela. Noah datang bertepatan dengan kiriman sebuah map dari perwakilan rumah sakit. Jika saja Erland tak pernah menceritakan, Noah tak akan tahu permasalahan yang terjadi dengan tes DNA. Dia membawa map itu ke ruang kerja Lucio. Pergilah, aku sedang tidak menerima tamu siapapun. Lucio duduk dengan tatapan kosongnya di kursi kerjanya. Dia mengarah ke samping, memandang jendela yang memperlihatkan pepohonan di luar sana. Aku hanya ingin melihat kondisi Erland dan Kiara, jawab Noah mendekat. Lucio belum menoleh. Sedekat apa kamu dengan Erland? Kamu lupa kalau dulu Angela adalah kekasihku. Setidaknya aku tahu namanya meski tak begitu mengenal, jawab Noah. Noah berdiri di samping Lucio lalu menyerahkan map kiriman itu. Suara panjang Noah berikan sembari mengeluarkan amplop coklat berlogo Rumah Sakit Internasional. Ada kurir yang mengirim ini, ujarnya memberikan pada Lucio. Lucio masih memandang benda itu dengan kerutan tajam di dahi tanpa berniat meraihnya. Apa ini? Noah memberi senyum lebih dulu, lalu menjawab, hasil tes DNA antara kamu dan bayi yang dikandung Angela. Lucio terdiam saat dia kini tak peduli siapa anak di perut Angela. Dia hanya ingin Angela kembali padanya. Setidaknya dia meninggal dalam nama yang bersih. Aku tak pernah menyentuhnya, Lucio. Dia adalah wanita baik-baik. Lucio akhirnya mengambil alih amplop coklat dan melihat-lihat sisinya. Dia membuka segel dengan cap logo rumah sakit yang menjepit ujung amplop. Dia menariknya perlahan. Terlihat ada 2 lembar kertas di dalamnya. Bukan hanya itu, hasil USG terakhir pun ada. Semua isi dari keterangan paling atas mulai dia baca. Ada istilah kedokteran yang tidak dia mengerti, tapi satu yang langsung bisa menarik perhatiannya, yaitu tulisan dengan cetak tebal berwarna merah. Itu adalah hasil dari tes DNA. Hasil analisa menunjukkan bahwa probabilitas ayah biologis terduga dari anak adalah 99,99%. Lucio terdiam menatap kertas itu dengan pupil melebar, bukan karena takut mengungkap, tapi dirinya terlalu syok. Lucio mengerjap-ngerjapkan matanya, melihat ke atas. Matanya sudah berembun. Rasa bersalahnya perlahan semakin naik ke permukaan. Itu anakmu, Lucio, ucap Noah begitu dalam mengatakannya. Lucio beranjak dengan cepat. Dia pergi begitu saja, membawa map hasil USG pria itu masuk ke dalam mobilnya dan membawa sendiri tanpa pengawalan. Pria itu terlihat frustasi. Dia ngebut di perjalanan, menumpahkan semuanya. Sepanjang jalan dia membawa mobilnya. Lucio menghentikan mobilnya di area terbuka. Dia berjalan kaki, menyusuri trotoar. Entah apa yang Lucio lakukan. Dia berharap Angela bisa dia temukan di sana. Pria itu benar-benar membuang rasa sakit di hatinya dengan berjalan kemanapun. Dan kini waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Dia menghentikan mobilnya di halaman mansionnya. Seperti pria tidak bertenaga, Lucio turun lalu masuk. Tuan, sapa Bibi Matea yang seharian ini menunggu majikannya. Apa Angela sudah pulang? Tanya Lucio begitu lemah, tapi Bibi Matea masih bisa mendengarnya. Tuhan, Bibi Matea tak sanggup mengatakan apapun. Lucio melanjutkan langkahnya, berjalan dengan tatapan kosong. Kamar adalah tujuannya, tempat di mana banyak kenangan manis dan pahit bersama Angela. Dia memandang sekilas seisi ruangan, lalu beralih menuju balkon. Udara dingin tidak dia rasa saat kakinya sudah berhenti balkon. Dia menaikkan tangannya
kembali membuka dan membaca hasil tes DNA. Tangannya sedikit gemetar. Dia ingat bagaimana kemarahan Angela saat Lucio justru meminta tes DNA dilakukan. Angela mengatakan membencinya. Lucio, kita perlu bicara. Lucio, kamu menuduhku selingkuh. Aku tidak semurah itu, Lucio. Aku membencimu, Lucio. Tak akan aku berikan anak ini padamu, meski kamu mengemis sekalipun. Suara Angela bahkan terdengar nyata di telinganya. Mulutnya sedikit terbuka untuk bisa meraup oksigen sebanyak mungkin. Dadanya begitu sesak, bahkan untuk mengucap satu kata saja tidak sanggup. Untuk pertama kalinya, Lucio mengakui rasa cintanya yang besar pada Angela. Benar kata orang, kita akan merasa kehilangan saat semua tiada. Hal itu membuat egonya semakin melumpuh. Seluruh isi dalam dirinya hanyut seketika terbawa sebuah fakta yang berhasil mengubur jiwanya hidup-hidup. Kakinya semakin lemah, satu tangannya menekan bagian dada yang teramat sakit dan begitu menggerus hatinya. Obat penenang dan obat tidur kini menjadi andalan Lucio. Dia juga mencetak beberapa foto berisi gambar Angela, ada pula gambar mereka berdua. Masih ingatkan saat berlibur di Miami, Angela sering memakai ponsel Lucio hanya untuk selfie. Bahkan dia tak henti-hentinya memutar video Angela ketika dirinya sedang berselancar seperti sekarang ini. Lucio bersandar di headboard dengan selimut tebal menutupi setelah badannya, sedangkan tangan kanannya memegangi ponsel yang sedang memutar video Angela. Dulu kamu menantangku, siapa yang akan merasa paling kehilangan saat berpisah nanti? Ternyata aku kalah, Angela. Aku yang kalah, aku yang menderita. Tapi sayangnya semua percuma. Semua tidak bisa membuatmu kembali padaku. Lucio menarik nafasnya dalam-dalam. Dia lalu kembali berpindah ke video Angela lainnya. Kali ini Angela sedang menunjukkan gelang merah. Terlihat sekali wajah Angela sangat riang saat membicarakan mengenai gelang merah yang sudah melingkar di tangannya. Angela juga menyebut nama Lucio, bahkan ungkapan sayang Angela terhadap Lucio ada di dalamnya. Tubuh pria itu akhirnya merosot semakin lama. Lucio tertidur. Lucio siang itu sengaja mengunjungi rumah sakit di mana Erland dirawat di sana. Bukan hanya Erland, Kiara pun ada di sana menemani, tentu dengan pengawalan yang ketat. Ini juga jadi hari pertama Lucio kembali bertemu dengan Kiara. Untuk apa masih berani datang? Kamu sudah hampir melenyapkan Erlandku. Kiara berdiri dengan nada marahnya. Ada rasa senang karena Kiara terlihat jauh lebih baik. Wanita itu benar-benar sudah sembuh meski belum sepenuhnya. Tapi di sisi lain, Lucio bersedih karena Kiara kini nampak marah padanya. Apalagi kemarin ketika Kiara tahu kalau Angela sudah meninggal. Meski bukan Lucio yang ada di sana, tapi pengawal menceritakan kalau Kiara berulang kali mengucap benci pada Lucio. Aku hanya ingin meminta maaf, jawab Lucio menoleh pada Erland. Tembakan tak sengaja waktu itu membuat peluru dari pistol Lucio bersarang di perut Erland. Karena lokasinya jauh dari organ berbahaya, kondisi Erland cepat sekali membaik. Dengarkan dulu semua cerita dari Kiara. Aku tidak mau kematian Angela masih membuatmu berpikir kalau kami bersalah, jawab Erland dengan raut datarnya. Kiara benar-benar bercerita, bahkan wanita itu sampai menangis saat memaksa diri untuk mengingat bagaimana pria jahat itu memaksanya menjadi budak semata. Jika tidak mau, maka Kiara akan dipukuli. Erland seperti biasa, dia meremas tangan Kiara yang duduk di sisi ranjang guna menstabilkan emosi Kiara. Maaf,
Tak disangka Lucio duduk bersimpu di depan Kiara dan Erland sembari menunduk. Maaf, aku sudah bersalah. Maaf, aku sudah menjadi orang buta, tuli dan bodoh. Maafkan aku. Erland saja sampai tak percaya melihatnya. Secepat inikah perubahan sikap Lucio. Kiara yang sempat membenci Lucio, dia tak tega melihat kakaknya seperti itu. Apalagi sejak kedatangan tadi Lucio terlihat pucat dan kusut. Aku sudah kehilangan Angela. Lucio kini mengangkat kepalanya menatap Kiara. Jangan buat aku kehilanganmu juga, Kiara. Lanjutnya kemudian beralih pada Erland. Kamu juga, apa kamu masih mau menjadi temanku? Meski aku sudah menjadi penyebab kematian Angela, seakan menemukan kembali sosok Lucio yang dulu. Erland akhirnya tersenyum dan mengangguk. Mata berkaca-kaca ingin memeluk Lucio balik, saling menepuk punggung satu sama lain dan bercerita lebih banyak. Tapi itu sudah diwakilkan oleh Kiara. Kiara turun dari ranjang pasien. Dia ikut bersimpuh lalu memeluk Lucio. Maafkan aku juga, Lucio. Kamu pasti sangat tertekan saat itu. Maafkan aku yang hanya bisa menyusahkanmu dan membuatmu menanggung semua beban sendiri. Aku akui, aku selama ini diam sama sekali, tak mengatakan apapun hingga kamu mulai menilai semua sendiri. Maafkan aku, Lucio. Kiara berucap sambil menangis, memeluk erat tubuh Lucio yang saat ini terasa begitu rapuh. Angela, Kiara, dia sudah pergi. Aku berdosa padanya. Kiara mengangguk dan mengusap-usap punggung Lucio, membiarkan Lucio menumpahkan semua kesedihannya saat itu juga. Kesedihan yang sejak kemarin sulit untuk dilepaskan. Cukup lama Lucio ada di kamar Erland, meski suasana masih penuh duka dan kaku, tapi setidaknya sudah membuat perasaan ketiganya lebih lega. Kalau mengantuk, pulang saja, tidur. Kamu juga belum boleh terlalu lelah, Kiara, ucap Lucio pada adiknya yang sedang duduk bersandar di bahunya. Aku mau di sini saja. Aku mau menemani Erland, jawab Kiara kekeh. Aku juga ingin melihat kamu semakin sehat, Kiara. Apa kamu tidak mau kita jalan-jalan lagi seperti dulu? Jadi kamu harus tetap menjaga kesehatan, ucap Erland yang masih bersandar di headboard. Lucio dan Kiara menoleh bersamaan. Kalian akan menceritakan tentang kencan di depanku. Apa kalian lupa kalau aku sedang bersedih dengan kematian istriku? Kiara meringis mendongakkan kepalanya yang masih bersandar di bahu Lucio. Kakak tersayang, kita akan kencan bertiga. Saat Lucio hendak menjawab, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Diego. Tuan, kami sudah menemukan di mana Fredo Mercutius bersembunyi. Karena jarak yang dekat, Kiara bisa ikut membaca pesan itu dari ponsel Lucio. Hal itu membuat Kiara mendadak menegang. Dia duduk tegak dengan keringat dingin yang tiba-tiba mengucur setelah membaca nama yang tertera. Kamu kenapa? Tanya Lucio sedikit panik. Fredo, kamu mengenalnya? Nama yang sudah lama tak ingin Kiara sebut akhirnya terucap juga. Lucio mengangguk ragu, memperhatikan raut wajah Kiara. Siapa dia? Jangan katakan kalau dia adalah mafia yang kamu ceritakan tadi. Kini suara Lucio meninggi. Meski Kiara tak menjawab, tapi wajah takut wanita itu sudah cukup mengisyaratkan kalau jawabannya adalah iya. Emosi Lucio berkali lipat. Kini alasan Lucio ingin melenyapkan Fredo bukan hanya karena Angela,
tapi juga Kiara. Lucio sengaja pergi tanpa pengawalan supaya dia dapat mudah masuk ke sarang musuh tanpa dicurigai. Pria itu pergi ke area yang Diego sebutkan di pesan tadi tanpa mengatakan apa siapapun. Lucio harus melewati hutan dengan berjalan kaki. Barulah dia menemukan sebuah bangunan mewah di sana. Sialan, dia sedang bersenang-senang, geram Lucio melihat Fredo baru saja bersama dengan Bella di tempat terbuka. Kini Fredo sendiri berada di samping bangunan itu, sedangkan Bella masuk bersama pelayan. Lucio mulai bergerak. Dia menembakkan satu peluru tanpa suara ke pengawal yang ada di dekat Fredo. Pengawal itu mati begitu saja. Fredo yang menyadari pun merasa geram. "Hai pengecut, keluar!" tantang Fredo berdiri menantang. Dia juga sudah menggenggam pistol, tapi Lucio bisa dengan mudah menebak tangan Fredo hingga pistol itu terlepas. "Sialan, keluar kau! Aku di sini!" Pelenyap dengan nada berang. Lucio ternyata menyeramkan. Fredo tidak berpikir panjang lagi. Dia segera berbalik berlari masuk ke dalam bangunan, sebab tak ada siapa-siapa selain dirinya di lokasi ini. "Kau harus membayar semua, Fredo," geram Lucio yang tiba-tiba berlari masuk mengejar Fredo tanpa peduli panggilan dari lainnya. Instingnya membawa langkahnya melewati lorong dan berujung pintu keluar ke arah belakang rumah. Dan benar, dia masih melihat punggung wanita itu berlari melewati pepohonan rindang. Kakinya melesat cepat memasuki hutan lebih dalam. Mata tajamnya terus mengamati pria yang jaraknya sudah mulai dekat. Baru saja dia akan meraih tubuh di depannya, Lucio terhenti saat ada peluru menembus tangan kirinya. Bunyi dentuman senjata api berhasil membuat burung-burung di sekitar bertebangan. Mata Lucio menangkap ada pergerakan dari atas pohon. Dia melirik sekilas. Ternyata dia tidak sendirian. Rupanya pengawal setianya diam-diam membuntutinya. "Sudah kubilang, kamu harus membayar semua perbuatanmu." Lucio tersenyum miring menatap Fredo yang berdiri tidak jauh di depannya. "Larimu begitu cepat, Lucio, tetapi kecerobohanmu mengejarku telah mengantar nyawamu sendiri ke hadapanku." Fredo tersenyum mengejek. Dia melihat sisi kanan dan kirinya. Sudah ada 10 pengawal yang siap menghabisi Lucio saat itu juga. Tidak ada ketakutan sedikit pun dari wajah Lucio. Bahkan pelurunya yang sudah berhasil masuk menembus kulit, merobek daging hingga pembuluh darah di tangan kirinya yang tidak begitu terasa. Dia membiarkan darah yang keluar terus mengalir melewati jemarinya dan menetes menusuk masuk ke rumput luar di bawahnya. "Oh ya, tidak semudah itu. Bahkan aku dapat menghabisi mereka dalam 1 detik terhitung dari sekarang," ucap Lucio begitu dingin. Dia menjentikkan jarinya, memberi kode pada pengawalnya. Tanpa ada jeda, suara bising rentetan peluru dari senjata api milik kubu Lucio yang berlindung di atas pohon berhasil melumpuhkan seluruh pengawal musuh. Dalam sekejap mata pula senyuman miring dari bibir Fredo pudar. Matanya membola seiring dengan dadanya yang naik turun karena dia sudah tidak ada lagi pengawal di sana.
Di mana? Di mana kalian? Hah? Pengecut menyerang dengan sembunyi-sembunyi, teriak Fredo memutar pandangannya sekitar namun dia tidak melihat siapapun. Saat mata tajamnya kembali bertemu dengan Lucio, sorot mata pria itu begitu dingin dan menakutkan seakan tidak ada celah sama sekali untuk dapat kabur dari tatapan itu. Fredo memundurkan kakinya beberapa langkah hingga punggungnya menempel pada pohon rindang di belakangnya, berpikir untuk kabur, tetapi banyak musuh bersembunyi. Mereka dapat dengan mudah menembak mati dirinya. Keberaniannya entah menguap kemana, bahkan dia sampai lupa masih ada pistol yang menggantung di jarinya. Haruskah menyerahkan diri? Tidak, dia merasa sudah berjuang sejauh ini. Seharusnya hari yang sudah dia rencanakan ini berjalan lancar, namun tak disangka Lucio lebih cerdik dari pemikirannya. Fredo melihat tangan Lucio bergerak ke belakang. Perlahan Lucio mengeluarkan satu lagi senjata laras panjang yang dia simpan di pinggang bagian belakang. Belum juga dia menodongkan benda berbahaya itu, Fredo sudah lebih dulu mengarahkan senjata yang sempat dia lupakan. Meski dengan tangan gemetar, dia bersikeras mempertahankan benda di tangannya itu untuk tetap mengarah pada Lucio. Lucio melenyapkan Fredo saat itu juga dengan membabi buta.